Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan materi Sejarah Indonesia kelas 11 IPA dan IPS. Judul yang akan Bapak kemukakan yaitu Sistem Usaha Swasta. Adapun latar belakang dari sistem usaha swasta ini adalah munculnya pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa. Kelompok ini adalah masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Dan kelompok ini memiliki pandangan tadi dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut liberalisme. Ini adalah hal yang melatar belakangi munculnya usaha swasta. Tadi dikemukakan tentang tanam paksa. Tanam paksa di satu pihak menguntungkan penjajah, di satu pihak membuat rakyat menderita. Penderitaan yang dialami oleh rakyat akibat tanam paksa ini mendorong golongan liberalis, yaitu golongan yang memiliki paham kebebasan dalam ekonomi di Belanda itu menuntut tanam paksa dihapuskan sebab menimbulkan penderitaan. Maka setelah penganut liberalisme ini berhasil menduduki kekuasaan di parlemen, mereka memiliki kekuatan untuk menghapus tanam paksa. Inilah latar belakang dari sistem usaha swasta, di mana yang mengelola ekonomi itu diserahkan kepada pihak swasta. Mereka diberikan kebebasan untuk mengelola pertanian, tambang, dan sebagainya. Semacam perusahaan, di mana keuntungan yang mereka dapatkan untuk kepentingan pengusaha tanpa menimbulkan penderitaan kepada rakyat. Sebab rakyat diberikan kebebasan untuk ikut dan mereka menikmati hasil dari usahanya. Salah satunya misalnya adalah rakyat hanya diberi tugas membayar pajak atau sewa tanah, tidak lagi sebagai pekerja paksa. Ini latar belakang adanya sistem usaha swasta. Yang kedua, kita bahas bahwa sistem usaha swasta ini tidak lepas dari adanya pandangan dari kaum liberalis. Menurut kaum liberalis, mereka menuntut adanya perubahan dan pembaharuan peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi terus dikurangi. Sebaliknya, perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Intinya dari pandangan kaum liberalis tadi adalah para pengusaha diberikan keleluasaan untuk mengelola semua sumber ekonomi untuk kepentingan besar, khususnya pengusaha. Sedangkan negara itu tidak boleh ikut terlalu dalam masalah ekonomi. Adalah hak rakyat, bukan dikelola oleh negara. Maka muncullah golongan liberalis kalau dia. Pandangan liberalisme ini Bapak akan kemukakan ada 3 tokoh dari liberalis ini, antaranya Van der Capellen, 2 Edward Dawes Dekker, ketiga Van der Poel. Ada satu tokoh yang garis bawahi, yaitu Van der Capellen. Ini adalah salah satu tokoh yang menghasilkan perubahan di Indonesia, yaitu dengan yang dikenal dengan trias politik. Yaitu pada prinsipnya Van der Capellen menitik beratkan pada irigasi, imigrasi, dan
navigasi, imigrasi, dan satu lagi edukasi. Dari 3 program dari kapal ini yang sangat berperan bagi Indonesia adalah edukasi, di mana rakyat Indonesia diberi hak untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan ini sangat penting. Kemudian yang melahirkan golongan-golongan cendekiawan, di mana mereka berhasil merebut kemerdekaan Indonesia tidak dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan sekarang sistem usaha swasta. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan. Ini mengakibatkan tanah jajahan memiliki fungsi. Adapun fungsi tanah jajahan menurut golongan liberalis atau pengusaha swasta, yang pertama adalah sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi tanah jajahan bagi golongan swasta adalah tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Sedangkan yang ketiga adalah penyedia tenaga kerja yang baik. Sistem usaha swasta di Indonesia ini ternyata memiliki dampak. Dampaknya adalah bagi rakyat Bumi Putra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot, pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan, seperti untuk membangun jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng. Semuanya harus dikerjakan oleh rakyat tanpa diupah. Dapat kita simpulkan bahwa sistem usaha swasta pada prinsipnya menguntungkan golongan penjajah, sedangkan bagi rakyat tetap saja mereka hidup menderita. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.